Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2529-2531, Suara Mendesing. Pedang dari susunan pedang persegi menyala, tubuh dan kepala Qiu Wanli terpisah, dan Yuan Ying digantung dan dibunuh. Kembali. Begitu Jericho Li melambai, dua bagian utama dan susunan pedang persegi kembali pada saat yang sama. Gerakan ini sangat kuat, tetapi waktu persiapannya terlalu lama. Terlebih lagi, dia belum mahir menggunakannya untuk pertama kali, dan dia tidak begitu mahir dalam menggunakannya. Selain itu, keempat pedang tersebut tidak ditempa secara khusus untuk susunan pedang persegi, sehingga terdapat beberapa konflik di antara keduanya. Pada awalnya, dia memikirkan apakah dia akan secara khusus membuat satu set pedang untuk meniru susunan pedang pembunuh abadi. Tapi setelah dipikir-pikir, dia masih lupa. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak bahan berharga untuk membuat satu set pedang tingkat artefak. Merupakan pilihan bijak untuk mencoba menyesuaikan pedang yang ada dan memainkan kekuatan pencocokan geng secara penuh. Jericho Li memandangi api di sekelilingnya. Dengan mengerutkan kening, api yang kacau muncul, langsung melahap semua api di perbatasan. Ketika api menyebar dan musnah di mana-mana, tidak berlebihan jika digambarkan penuh dengan bekas luka. Dia memeriksa tulang-tulang Qiu Wanli, dan kemudian menemukan cincin penyimpanan Qiu Wanli. Perasaan ilahi menyusup ke dalamnya dan menjelajah, tentu saja, dia mendapatkan warisan abadi yang sesungguhnya. Dia melihat banyak seni bela diri, pengobatan ajaib, dan beberapa harta karun di ring penyimpanan. Baginya, tidak banyak hal yang berharga. Dia mengeluarkan sebuah buku dari sana, yang sepertinya adalah sebuah gulungan. Itu sangat mirip dengan gulungan kosong yang dia dapatkan sebelumnya, dan juga terbuat dari kertas Xuanling yang sama. Dia memindai isi gulungan berikutnya dan tiba-tiba menyadari. Ternyata gulungan ini adalah gulungan yang diletakkan di istana bawah tanah. Musang Qiu Wanli mengubahnya menjadi pangeran. Adapun mengapa Qiu Wanli mengubah gulungan itu, ada beberapa informasi penting pada gulungan itu. Gulungan ini ditulis dalam aksara Tiongkok kuno, yang berisi banyak informasi. Ini tidak hanya menjelaskan identitas 6 makhluk abadi, tetapi juga menjelaskan warisan dari makhluk abadi yang sebenarnya, dan bahkan memberikan beberapa informasi khusus. 6 dewa abadi, yang bernama asli Situran, dulunya adalah pendiri istana 6 dewa abadi. Sepertinya tempat ini adalah situs istana Liu Daoxian. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, seni bela diri menang, dan istana 6 abadi juga berkembang. Sebagai makhluk abadi sejati, Situran ingin menyerang periode Mahayana, tetapi dia gagal. Meskipun dia menyelamatkan nyawanya, dia terluka parah. Kali ini, Sekte Iblis merajalela. Istana Peri Liu Dao mengirim banyak orang untuk melawan Sekte Iblis, tetapi mereka semua pada akhirnya mati. Sekte Iblis menggunakan iblis tanah untuk mengubah murid-murid istana Peri Liu Dao yang mati menjadi hantu. Setan-setan itu abadi, dan mereka membunuh lebih banyak lagi. Tetapi istana Peri Liu Dao harus membangun tempat tertutup di dekat gerbang istana Peri Liu Dao untuk menyegel semua iblis. Semua sekte besar berkumpul untuk melawan sekte iblis, dan akhirnya menghancurkannya dengan harga yang menyakitkan. Semua murid yang dikorbankan, tanpa kecuali, telah menjadi iblis dan hanya bisa disegel. Saya pikir bencana telah berakhir. Tanpa diduga, sekte iblis masih memiliki sisa kejahatan untuk hidup. Mereka mencoba untuk menghancurkan segel dan menyebarkan keterampilan abadi Zhou Xuan. Sekali lagi, mereka dikejar oleh semua sekte besar, dan badai mereda lagi. Namun, 500 tahun kemudian, keterampilan abadi Zhou Xuan menyebar sekali lagi, dan kejahatan yang tersisa dari sekte Tianmo kembali lagi. Sejak itu, setiap 5 atau 600 tahun, bencana akan datang kembali. Saya gagal dalam eklosi saya. Saya terluka parah. Saya berjuang selama ratusan tahun, tetapi saya tidak bisa lepas dari kematian. Setelah itu, semua pemimpin berturut-turut istana 6 abadi harus mematuhi perintah dan tidak pernah menghancurkan segel iblis. Namun, ketika saya mendengar bahwa ada sesuatu yang dapat menghancurkan iblis di kursi ini, saya mengirim seseorang untuk mencarinya. Tapi saya tetap tidak dapat menemukannya sampai saya hendak duduk. Lihat di sini, ujung alis Jericho Li terangkat. Jika tebakannya benar, apa yang dikatakan 6 makhluk abadi adalah embun Tuhan. Cara dia membaca gulungan itu jelas ditulis oleh generasi selanjutnya, dan kemudian dia terus membacanya. Pemimpin ke-9 istana Peri Liu Dao telah mengalami pasang surut beberapa kali, dan tidak lagi secemerlang dulu. Saat ini, sekte tersebut akan mengalami kemunduran. Saya khawatir tidak akan ada lagi. Panjang umur.
Saya malu dengan si Sushigong. Saya takut iblis ular yang disegel oleh pemimpin istana ketujuh akan lolos dari segel dan membuat masalah. Saya akan meninggalkan gulungan ini untuk mencantumkan detailnya. Saya berharap mereka yang mewarisi itu akan mampu memperkuat segel dan menjaga segel iblis, agar tidak merusak hidup mereka. Teks gulungan itu berakhir di sini. Jelas sekali bahwa peninggalan ini dulunya adalah situs istana Liu Daoxian, jadi yang hilang dari Qiyu Wanli juga adalah tubuh si Turan. Menurut informasi yang diberikan pada teks gulungan, Istana Enam Abadi dihancurkan sekitar 2000 tahun yang lalu. Pasti ada beberapa orang yang memasuki situs ini pada generasi selanjutnya. Misalnya, nenek moyang pertama keluarga Ye juga membaca isi gulungan itu, dan kemudian mereka mengalami bencana setiap 5 atau 600 tahun sekali, jadi mereka mengambil tanggung jawab untuk menjaga segel iblis, yaitu, segel roh iblis. Diperkirakan Master Jiuk Xuanmen telah melihat isi gulungan ini. Mungkin dia mulai merencanakan tata letaknya ratusan tahun yang lalu. Jika Anda memikirkannya, Anda dapat memperjelas banyak hal. 500 tahun yang lalu, setelah Yu Qihuan dibunuh oleh semua sekte besar, Jiuk Xuanmen menghilang. Sebagai pemimpin Jiuk Xuanmen pada saat itu, prestasinya tidak buruk, tetapi dia tidak bisa bersaing dengan monster tua dari semua sekte besar. Jadi dia mulai membuat tata letak. Pertama-tama, dia memberikan batu giok ajaib kepada keluarga Tang dan meminta mereka untuk menemukan reinkarnasi iblis rubah. Adapun kenapa tidak mencari keluarga lain, diperkirakan keluarga Tang bukanlah keluarga terkenal di dunia persilatan saat itu. Beberapa ratus tahun lalu dan sekarang pasti berbeda. Sekarang sebuah keluarga memiliki guru surgawi, dan keadaannya tidak lebih baik. Beberapa ratus tahun yang lalu, kekuatan Sanxian tidak lebih baik. Penguasa Jiuk Xuanmen mulai menarik sebagian besar orang dari Tiongkok dan memulihkan diri di luar negeri. Pada saat yang sama, dia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan keberadaan sihir Jiuxian bumi. Adapun segel iblis, dia pasti tahu banyak, terutama tempat yang dijaga oleh keluarga Ye. Maka asal-muasal hantu darah dan ancamannya terhadap keluarga Ye juga bisa dijelaskan. Selain itu, dalam informasi di gulungan itu, Master Jiuk Xuanmen membacakan sesuatu yang dapat menghancurkan iblis. Diperkirakan dia juga sangat takut. Dalam sejarah, iblis memainkan peran yang sangat penting dalam kekacauan yang disebabkan oleh sisa kejahatan sekte iblis. Jika musuh alami iblis muncul, itu akan menjadi pukulan telak bagi rencana mereka. Sepertinya dia juga mencari keberadaan Shen Lupul. Jericho Lee merenung. Sejujurnya, dia telah mengunjungi begitu banyak tempat di dunia Wudao, namun dia masih belum tahu di mana letak Danau Shenlu. Bahkan ular hantu ekor Phoenix, monster yang lahir di Danau Shenlu, tidak mengetahuinya. Dan pada awalnya, dia dan Li Wenyan curiga bahwa iblis itu bukan milik dunia ini. Dia harus meragukan bahwa Tuhan ada di dunia lain. Bab 2530. Kemudian, Jericho Lee melihat ke dalam ring penyimpanan untuk melihat apakah ada informasi berharga. Namun sayangnya, saya sudah lama tidak menemukannya. Aduh. Jika peninggalan ini tidak dihancurkan, kamu bisa mendapatkan banyak informasi berharga jika kamu menemukan perpustakaan di Istana Liu Daoxian. Jericho Lee merasa sangat menyesal, tetapi setelah memikirkannya, penguasa gerbang Jiuxuan ada di sini. Dan dia tentu saja tidak bisa meninggalkan informasi berharga. Hanya dapat dikatakan bahwa Istana Liu Daoxian merosot terlalu cepat, dan pemimpin istana terakhir tidak menyimpan semua buku di perpustakaan dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Itu benar. Kenapa kamu begitu ceroboh saat melakukan sesuatu satu persatu? Jericho Lee tidak punya pilihan selain membersihkan tempat kejadian, lalu pergi ke altar tinggi yang telah hancur. Dia mengamati bahwa tidak ada kata-kata di dalamnya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Itu tidak sama dengan altar tinggi reruntuhan Tai. Ada pesan penting di altar reruntuhan Tai, tapi yang ini tidak. Diperkirakan dia hanya dapat menemukan informasi berguna di ruang segel, tetapi tidak perlu, karena keluarga Ye adalah penjaga segel, jadi dia hanya bertanya pada Ye Tianan. Sudah waktunya untuk pergi. Dengan hancurnya aula utama, perbatasan juga menghilang. Kali ini, dia mendapat banyak keuntungan. Warisan Zhengxian adalah yang kedua. Yang paling penting adalah dia mendapatkan pedang Longquan dan menemukan identitas orang kuat misterius itu. Tidak ada kerugian. Misi reruntuhan Lohe telah berakhir. Dai Chong dan yang lainnya juga kembali ke ibu kota lebih awal untuk melaporkan misinya. Namun pada saat laporan ini dibuat, terjadi perselisihan besar. Dai Chong, lihat baik-baik apa yang telah kamu lakukan dalam misi ini. Pengembara itu menyerang. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam misi ini,
beberapa orang meninggal, dan pekerjaan perawatan setelahnya juga menjadi masalah besar. Jadi tanpa kecelakaan apapun, Dai Chong dan Dai Huaqiang langsung dibawa pergi, dan kemudian diselidiki pertanggungjawabannya. Jelas sekali mereka tidak memiliki buah yang enak untuk dimakan. Sebagai panglima misi ini, perilaku Dai Chong diperhatikan semua orang, dan banyak orang mempunyai pendapat tentangnya. Apa yang telah kulakukan? Wajah Dai Chong dingin, tanpa penyesalan sama sekali, seolah-olah dia telah menerima begitu saja. Apakah Anda membutuhkan kami untuk membicarakan lebih banyak tentang apa yang telah Anda lakukan? Sekarang apakah Anda ingin berpura-pura bingung atau mengabaikan tanggung jawab? Saat kedua belah pihak bertengkar, Yu Xiang dan Wen Yiren menegur Dai Chong karena melalaikan tugasnya. Dai Chong, bagaimanapun, mengatakan karena berbagai alasan bahwa dia sedang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Mengenai keinginan egoisnya untuk memberikan kontribusi, dia tidak mengatakan apa-apa. Dan dalam perjalanan pulang, dia sudah mendapat kabar bahwa ada ledakan yang sangat dahsyat di perbatasan, dan Jericho Lee ada di antara mereka saat itu. Dia merasa Jericho Lee sebagian besar sudah mati. Di penjara, dia kini merasa tidak keberatan. Bagaimanapun, Jericho Lee sudah mati. Apalagi yang dia takuti. Dalam hal ini, Yu Xiang dan Wen Yiren juga sangat marah dan membiarkan Duan Laolai menghukum Dai Chong. Namun, Duan sangat jelas bahwa meskipun dia kalah banyak dalam misi ini, dia tetap berhasil. Artinya, Dai Chong juga memberikan kontribusi. Sangat sulit untuk menghukumnya. Saya mendapat kabar dalam perjalanan pulang. Ada ledakan dahsyat di reruntuhan. Setelah itu, kami mengirim orang untuk menjelajah. Hanya ada tubuh hangus, jadi saya khawatir Li Qiankun sudah mati. Terlebih lagi, dialah orang yang mencoba untuk menjadi berani. Bukan urusanku untuk mati, kata Dai Chong dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu. Para pengembara saling melotot. Dai Chong tampaknya menduduki posisi tertinggi, menarik Chen Li untuk bersaksi. Chen Li, Anda memimpin pekerjaan pasca investigasi, Anda harus bisa bersaksi, benarkah tidak ada orang yang hidup di dalamnya? Ini. Meskipun Chen Li tidak ingin terlibat dalam urusan Dai Chong, dia muak dengan apa yang telah dilakukan Dai Chong sebelumnya. Tapi faktanya adalah fakta, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Dia hanya mengangguk, hanya ada mayat hangus di reruntuhan, dan kerusakannya sangat serius. Apakah kamu melihat tubuh Li Qiankun? Pengembara itu bertanya dengan keras. Tidak. Chen Li menggelengkan kepalanya. Karena tidak, kenapa kamu bilang Li Qiankun sudah mati? Anda pikir saya tidak tahu? Anda telah berulang kali menargetkan Li Qiankun dalam misi Anda, mengisolasinya dan bahkan mengkhianatinya. Anda ingin dia mati. Demi kepentingan Anda sendiri, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Beraninya kamu mengatakan itu, mulut berdarah. Wajah Dai Chong berubah dan dia menjadi sangat marah, bahkan jika kamu mempunyai pendapat tentangku, kamu tidak boleh memfitnahku. Apa yang kamu lakukan terlihat di mata semua orang. Wen Tiren membalas dan menatap Duan Lao. Duan Lao Si, berikan pendapatmu. Duan Lao mengerutkan kening dan memandang kedua belah pihak yang sedang bertengkar sengit. Dai Chong, apakah kamu berani menyimpulkan bahwa Li Qiankun benar-benar mati? Apakah kamu berani menandatangani surat jaminan? Duan Lao sangat jelas mengatakan bahwa jika dia ingin menghukum Dai Chong, dia harus menghilangkan bukti-bukti substantif, dan surat jaminan adalah salah satunya. Jika tidak, mustahil bagi Dai Chong untuk dihukum hanya karena kefasihannya. Wen Tiren dan Yu Zi yang tidak percaya Jericho Lee akan mati, jadi mereka semua menatap Dai Chong dengan dingin. Apa yang berani kamu lakukan? Dai Chong sangat percaya diri. Ia merasa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dalam ledakan dahsyat itu. Bahkan orang kuat abadi yang sejati pun harus dimusnahkan. Berdasarkan hal ini, dia sangat berani, dan dia telah menghubungi Gong Tai King, dan jawabannya adalah Jericho Lee akan mati. Pastikan Jericho Lee sudah mati, jadi dia tidak takut sama sekali. Sekalipun banyak orang melihat apa yang dia lakukan saat itu, dia bisa menyangkalnya. Selama dia tidak mengakuinya, siapa yang bisa membantunya? Pada saat ini, seorang lelaki tua sambil tersenyum sambil memegang tongkat datang. Begitu dia muncul, terjadi keributan. Baru saja, saya mendengar bahwa cucu saya yang tidak layak itu berani dan ceroboh dalam tugas itu, dan sepertinya telah melakukan kesalahan besar. Coba saya lihat situasinya. Jika semuanya benar, saya tidak perlu khawatir tentang saya tulang tua. Aku akan mematahkan kepala mereka dengan tongkat. Keluarga Dai saya penuh dengan orang-orang yang setia, tetapi tidak ada keturunan yang tidak layak seperti itu. Hal ini membuat adegan itu tiba-tiba menjadi hening selama 1 menit.
Di hadapan instruktur ketujuh dari Jiu Xiaomen, seorang tokoh senior, siapa yang tidak bisa memberinya wajah. Meski usianya sudah cukup, ia tak berani kehilangan muka. Dia maju dengan sangat sopan untuk menyambutnya. Sulit menyambut Tuan Dai saat dia ada di sini. Meskipun statusnya tidak lebih rendah dari Dai Qianhong, pada level mereka, tidak ada yang bisa mengatakan siapa dia, jadi Anda harus bersikap sopan. Tuan Dai ada di sini. Dai Huaqiang menarik napas dan terkejut. Kakek yang hebat. Dai Chong terkejut. Dia tahu bahwa Dai Qianhong tidak akan duduk diam dan mengabaikannya ketika dia melihat dia dalam masalah. Bab 2531. Kemunculan Dai Qianhong membuat Yu Xiang dan Wen Yiren terkejut sekaligus marah. Saya khawatir tidak mungkin menghukum Dai Chong. Meskipun Dai Qianhong mengatakan itu, siapa yang tidak tahu bahwa pria ini terkenal karena melindungi kekurangannya, dan dia adalah tipe orang yang tetap melindungi kekurangannya ketika dia tahu dia salah. Li Shao, tolong jangan lakukan apapun. Wen Tiren menggigit giginya. Sekarang dia berharap Jericho Lee akan kembali dengan selamat secepatnya, dan kemudian membunuh kesombongan Dai Chong. Dia tidak mengira Jericho Lee akan mati sama sekali, menurut Tian Shifu dan Tian Jimen. Larut malam, di halaman Dai. Sebagai tangan kanan Dai Chong, Dai Huaqiang juga diundang untuk datang ke sini. Dengan kata lain, Dai Huaqiang juga berada di puncak badai sekarang, jadi jika dia tidak lari ke sini, dia mungkin mendapat masalah di masa depan. Sebagai mantan instruktur Jiu Xiaomen, Dai Qianhong telah kehilangan prestise. Selain itu, dengan berkembangnya Jiu Xiaomen dari generasi ke generasi, kekuatan instruktur menjadi semakin kuat. Instruktur generasi tua juga harus mengandalkan kualifikasinya untuk mampu menahan instruktur generasi muda. Sama seperti Dai Qianhong, dari segi kekuatan, ia jauh dari rival gengsi Jue dan Lin Chen. Ketika dia meninggalkan jabatannya tahun itu, dia memiliki kekuatan Lingxi. Setelah bertahun-tahun, dia belum mencapai master jiwa, dan kekuatannya dalam kehidupan ini akan berakhir. Namun, sebagai instruktur aktif generasi tua, dia sudah terlalu tua, sehingga mereka yang lebih kuat darinya pun harus bersikap sopan. Untuk menggunakan kata-kata yang buruk, mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, orang seperti dia yang menunjukkan kualifikasinya sangat cocok untuk mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, dan orang lain harus menerimanya. Siapa yang ingin dia menjadi tua? Tentu saja, status Dai Qianhong saat ini bukan berdasarkan senioritasnya, tetapi juga karena dia memiliki kebijaksanaan yang besar. Dia seperti Wuyong di tepi air, jadi dia banyak akal. Balai leluhurnya tidak banyak, namun masing-masing tidak sederhana. Tentu saja, itu karena nasihatnya di belakang. Dai Chong, apakah yang kamu katakan di depan Duan Laomian itu benar? Tentu saja itu benar. Dai Chong menjawab tanpa memikirkannya. Dia tahu betul sifat Dai Qianhong. Dia tidak bisa membodohi Dai Qianhong dengan berbohong. Terlebih lagi, dia mengira Jericho Lee sudah mati dari lubuk hatinya. Dia sangat yakin bahwa tubuh Jericho Lee telah hilang, jadi dia berani bersikap sombong. Faktanya, sebagai kuil leluhurnya, dia secara alami mempelajari kuil ini. Di rumah, kuil leluhurnya sering kali tidak mengatakan kebenaran, tetapi Dai Qianhong sangat menyukainya. Sebagai seorang negarawan, Li Qiankun telah memberikan kontribusi yang besar. Sayang sekali dia meninggal di negeri asing. Sayang sekali. Kedengarannya kasihan dengan pengalaman Jericho Lee, tetapi Dai Chong sangat jelas bahwa lelaki tua itu tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Pria ini bisa disebut keajaiban. Dia pernah membunuh Zhou Yu atas nama Master Li, mengubah namanya menjadi Wu Shen, mengalahkan 4 keluarga besar dan memenangkan juara kompetisi seni bela diri internasional. Dia juga membunuh Shen Tianhu atas nama Master Li. Bunuh Diaken Jiu Xuanmen, menangkan kejuaraan kompetisi alkimia atas nama Li Qiankun, hancurkan keluarga Gong, turunkan keluarga Ni, dorong daftar Tiangang, menangkan kejuaraan Kongres Jalan Obat Mujarab dan Kongres Alkemis, bunuh Raja Dan, bunuh Li Fengzheng, bunuh Gui, hancurkan sekolah Mohis, dan bunuh Iblis Angin. Sepanjang 200 tahun hidupku, aku belum pernah melihat kebanggaan kelas dunia seperti itu. Perbuatan Dai Qianhong kepada Jericho Lee adalah sama berharganya dengan milik keluarganya. Kata-kata sederhana itu membuat Dai Chong dan Dai Huaqiang sangat terkejut. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Kelopak mata Dai Huaqiang melonjak liar. Pantas saja Gong Taiking begitu takut pada Li Qiankun. Huaqiang, meskipun keluarga Dai di kota ajaibmu sudah mengenalnya sejak lama, aku harus mengatakan bahwa penglihatanmu sangat buruk. Goniren lah yang berteman dengannya sejak operasi Mozi. Kamu tidak bisa membandingkannya.
Dai Qianhong menghela nafas, jika pria ini terus tumbuh, dia akan menjadi legenda di masa depan. Lin Chen dan Geng Xijue tidak bisa menandinginya. Dai Huaqiang membuka mulutnya. Dia tahu Dai Feng bertemu Jericho Lee di kompetisi internasional, tapi persahabatannya tidak begitu baik. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mendengarkan Gong Taiking. Aduh. Dai Qianhong menghela nafas, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dengan makna yang tidak dapat dijelaskan, tetapi sekarang orang-orang sudah mati, semuanya telah menjadi masa lalu, ada begitu banyak bakat, tetapi pada akhirnya mereka semua berumur pendek, dan Li Qiankun tidak terkecuali. Dia memberikan kontribusi besar kali ini. Dai Chong, kamu harus membantunya memenangkan pujian. Jangan egois dan hanya mengambil pujian. Ini jelas ironis dan terdengar sangat tidak nyaman. Jadi begitu. Dai Chong memahami maksud kata-katanya. Li Qiankun sangat kuat, tetapi semua orang mati, dan itu tidak berada di bawah kendali Dai Qianhong, jadi dia pantas mati. Adapun memenangkan pujian untuk Li Qiankun, itu jelas hanya membuang pot dan mengalihkan fokus kontradiksi. Ketika Jericho Lee keluar dari reruntuhan sungai Lohe, dia tidak kembali ke kota, karena sekarang tugasnya sudah selesai, tim tidak bisa tinggal di sana. Sudah larut. Kalau menyangkut pernikahan dari Tuan Kecil Klan Iblis dan kamu Ziyun, hanya ada 3 hari lagi. Aku harus kembali secepat mungkin. Jericho Lee berencana pergi ke rumah Ye terlebih dahulu untuk mempelajari tentang segel roh iblis. Yang terbaik adalah menemui beberapa tetua keluarga Ye. Sebelum klan iblis berlari untuk menghancurkan segel roh iblis, beberapa tetua sedang memadamkan api. Dia harus memastikan apakah segelnya diperkuat. Jika roh iblis lain habis, dia harus membunuh roh iblis itu sebelum dia pergi. Dalam perjalanan, dia memikirkan sesuatu, pedang Longkuan, aku pernah mendengar rumor bahwa pedang Longkuan menyembunyikan harta keluarga kerajaan Litang. Apakah rumor ini benar? Apakah kamu percaya rumor itu? Roh pedang Longkuan tidak memiliki roh yang baik. Apakah rumor itu salah? Jericho Lee tidak peduli apakah rumor itu benar atau tidak. Dia hanya bertanya dengan santai. Namun, dia mengira pedang Longkuan akan menjawab, ya, atau tidak. Akibatnya, pedang Longkuan terdiam untuk waktu yang lama. Jericho Lee mengedipkan matanya, sedikit bingung, kenapa, jangan bilang padaku, ada harta karun. Roh pedang Longkuan ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu ragu-ragu, tidak ada harta kerajaan dinasti Litang, tapi ada rahasia yang ada hubungannya denganku. Petik 2. Jericho Lee tertegun, jadi dia dengan santai berkata, apa hasilnya? Sial, dia mengambil lotre. Tidak mungkin vulgar atau semacamnya. Kalau begitu aku tidak tertarik, Jericho Lee tidak peduli dengan harta karun, karena dengan kemampuan Suanyi menghasilkan uang, dia tidak perlu memikirkan harta karun sama sekali. Tentu saja tidak, desah roh pedang Longkuan. Aku tidak tahu apa rahasianya. Itu adalah petunjuk yang ditinggalkan Yuan Tiangang di awal.